Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang anggaran penjualan. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama yaitu ada Elisa Fitriani, kemudian saya sendiri Vivi Oktaviana, dan yang ketiga Desi Safa Salsabila. Selanjutnya materi yang pertama yaitu pengertian anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah titik awal di dalam mempersiapkan anggaran manufaktur, karena menaksir pengaruh volume penjualan hampir semua item-item yang tampak sepanjang anggaran induk. Anggaran penjualan harus memperlihatkan total penjualan dalam kuantitas dan nilai, total penjumlahan yang diharapkan dapat, break even, target laba, atau penjualan. Anggaran mungkin dianalisis lebih lanjut oleh produk, wilayah, pelanggan, dan pola musiman dari penjualan yang diharapkan. Anggaran penjualan merupakan dasar untuk penyusunan anggaran lainnya seperti anggaran produk, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, anggaran overhead pabrik, anggaran administrasi dan umum, anggaran biaya penjualan, anggaran kas, anggaran persediaan, anggaran rugi laba, dan anggaran hutang lancar. Materi yang kedua yaitu manfaat anggaran penjualan. Anggaran penjualan sangat penting bagi manajemen perusahaan karena sebagai dasar penyusunan anggaran-anggaran lainnya. Dengan adanya anggaran penjualan, maka perusahaan akan lebih mudah dan gampang untuk menyusun anggaran-anggaran lainnya, seperti anggaran biaya, anggaran laba, dan anggaran investasi. Selain itu, bagi divisi atau bagian pemasaran, anggaran penjualan dapat dijadikan sebagai pedoman kerja dan koordinasi kerja, juga evaluasi kerja, serta dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun anggaran biaya pemasaran itu sendiri. Berhasil tidaknya sebuah perusahaan tergantung pada keberhasilan bagian penjualan dalam meningkatkan penjualan. Penjualan merupakan ujung tombak dalam mencapai tujuan perusahaan untuk mencari laba secara maksimal. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu penyusunan anggaran penjualan yang baik. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran penjualan yaitu yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam perusahaan. Faktor-faktor ini bersifat controllable atau dapat dikendalikan perusahaan sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan atau target untuk periode anggaran yang akan datang. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar perusahaan tetapi berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan. Faktor-faktor ini bersifat uncontrollable atau tidak dapat dikendalikan sesuai keinginan perusahaan atau target anggaran di periode mendatang. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama yaitu membuat pedoman anggaran penjualan. Pedoman anggaran penjualan disusun dengan melibatkan partisipasi semua tingkatan manajemen. Pedoman ini digunakan untuk mempermudah koordinasi antar tingkat manajemen dalam proses perencanaan penjualan. Pedoman ini disusun dengan memperhatikan faktor internal dan faktor eksternal yang berpengaruh pada perusahaan. Pedoman ini disusun dengan pertimbangan asumsi yang luas dan berisi tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai perusahaan secara umum. Yang kedua yaitu menyiapkan anggaran penjualan. Penyiapan anggaran penjualan melibatkan panitia anggaran yang beranggotakan tim ahli dan bagian penjualan dan distribusi, keuangan, produksi, dan ahli dari bidang lainnya. Langkah ini diawali dengan mengumpulkan dan mengevaluasi semua data dan informasi yang relevan dengan anggaran penjualan. Yang ketiga yaitu menentukan anggaran penjualan. Pada tahap ini, anggaran disusun berdasarkan periode anggaran untuk mempermudah pelaksanaan anggaran penjualan. Yang keempat yaitu melaksanakan anggaran penjualan. Pada tahap ini, pihak manajemen khususnya manajemen pemasaran mengaplikasikan anggaran penjualan yang telah disusun pada langkah sebelumnya. Selanjutnya, untuk kepentingan pengendalian, setiap manajer membuat laporan realisasi anggaran
yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan pengendalian bagi tim manajemen. Pengendalian ini pertama kali dilakukan oleh kalangan manajer. Selanjutnya, manajer melaporkan kepada tim manajemen puncak. Berdasarkan periode anggaran penjualan dibedakan menjadi yang pertama, anggaran penjualan strategis. Anggaran ini memiliki dimensi waktu yang panjang yaitu sekitar 1 hingga 5 tahun. Anggaran ini bersifat umum dan mencakup analisis mendalam mengenai potensi pasar di masa 10 mendatang yang dapat dipengaruhi oleh perubahan demografi, perubahan perekonomian, dan lain-lain. Yang kedua yaitu anggaran penjualan taksis, memiliki dimensi waktu yang pendek yaitu kurang dari 1 tahun. Anggaran ini disusun secara spesifik berdasarkan evaluasi dan revisi jangka pendek. Anggaran ini menunjukkan secara detail mengenai jenis produk, kuantitas penjualan, harga per unit, nilai penjualan, dan daerah tanggung jawab pemasaran. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.